Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Limati Syadia dari kelas 5 IPIIB dengan NIM 23110501. Jadi pada penugasan kali ini kita akan mengaplikasikan cara pemakaian dari Hadissoft. Jadi langkah yang pertama kita harus menginstal aplikasi Hadissoft tersebut. Kita ketikkan saja Hadissoft, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang kita klik itu adalah yang pertama, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah bentuk tampilan pada aplikasi Hadissoft. Di sini kita masih belum bisa memakainya karena ini belum aplikasinya. Jadi Hadissoft ini adalah aplikasi yang mempermudah pengguna dalam pencarian atau penelusuran sebuah hadis. Di dalam Hadissoft ini terdapat hadis yang berdasarkan 14 imam. Ini adalah bentuk hadisnya. Nah, jadi scroll ke bawah kita akan menemukan tempat untuk mendownload aplikasi Hadissoft ini. Nah, karena ini error, jadi sebelumnya saya sudah pernah menginstal aplikasi ini untuk mengantisipasi supaya tidak ada kejadian yang seperti ini. Maka kita langsung masuk saja ke dalam aplikasi tersebut. Nah, ini adalah bentuk tampilan Hadissoft. Di sini kita bisa melihat di paling ujung kiri, ini adalah seluruh hadis yang terdapat pada Hadissoft ini. Bisa kita lihat banyak sekali. Lalu yang di sebelahnya ini itu adalah hadis berdasarkan kedudukan. Jadi ini adalah susunan hadis berdasarkan kedudukan. Di sebelahnya lagi ini adalah hadis berdasarkan tema. Jadi urutannya itu berdasarkan tema. Lalu di sebelahnya lagi ini adalah hadis yang kita favoritkan atau yang kita tandai. Nanti akan muncul hadis yang kita favoritkan tadi di sini. Nah, selanjutnya ini adalah hasil penelusuran yang kita lakukan. Nah, jadi dalam penugasan kali ini saya mendapatkan topik tentang jangan menunda-nunda berbuat tobat. Sebelumnya di samping kolom pencarian itu ada beberapa patokan dalam kita untuk memilih penulisan. Jadi di sini ada satu kunci, multi kunci. Jadi ini tuh adalah pembebasan kita dalam memilih kata kunci. Jadi saya memilih multi kata kunci karena saya ingin mencoba pencarian yang sempurna dulu. Jadi topik saya adalah jangan menunda-nunda berbuat taubat. Nah, bisa kita lihat pencariannya di sini adalah 0. Jadi tidak ada hadis yang khusus yang diperuntukkan untuk topik saya tersebut. Jadi solusinya kita bisa mengubah kata kuncinya. Bisa kita lihat di sini saya mengubah kata kuncinya menjadi taubat saja. Nah, baru muncul hasil penelusuran dengan banyak hadis yang mengarah kepada topik saya. Bisa kita lihat di sini. Nah, jadi cara pemakaiannya Hadissoft ini tuh kita harus teliti dalam memilih hadis yang sesuai dengan topik kita atau yang mengarah kepada pembahasan kita. Jadi semuanya ini adalah bentuk hadis yang mengarah kepada topik saya. Jadi langkah selanjutnya yang kita harus lakukan dalam memilih hadis yang harus sesuai dengan topik kita ini adalah membacanya satu-satu. Bisa kita lihat di sini, saya men-scrollnya sampai ke bawah mencari hadis yang cocok untuk topik saya. Nah, rekamannya kita percepat saja karena ini akan memakan banyak waktu. Kita di sini tuh intinya harus memilih dengan teliti hadis mana yang cocok dengan pembahasan topik kita. Nah, jadi di sini saya sudah menemukan hadis yang cocok menurut pendapat saya dengan topik yang diberikan kepada saya, yaitu Sahih Bukhari 5833.
Di sini diceritakan bahwa orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung. Ia khawatir gunung itu akan menimpanya, sedangkan orang fajir atau orang yang selalu berbuat dosa, ia melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel di batang hidungnya, kemudian ia mengusirnya seperti ini lalu terbang. Nah, di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa Allah merasa gembira karena taubatnya seorang hamba. Jadi alasan kuat saya mengambil hadis ini karena Allah merasa gembira karena taubatnya seorang hamba. Jadi tidak ada alasan untuk kita menunda dalam berbuat taubat. Selanjutnya di sebelah kanan disediakan fitur untuk melihat keterangan orang yang ada di dalam hadis tersebut. Nah, atau di sini bisa kita lihat masuk ke manakah orang yang berada di dalam hadis tersebut. Seperti yang ada di gambar tampilan. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah fitur untuk melihat orang yang ada di dalam hadis tersebut. Nah, selanjutnya fitur yang disediakan dari hadis soft ini adalah yaitu untuk mengubah huruf atau ukuran hurufnya supaya lebih terlihat jelas atau lebih besar. Nah, seperti yang berada pada gambar tampilan, ini adalah bentuk untuk mengubah hurufnya. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita mencoba menuliskannya langsung di Word, seperti apakah hadis tersebut jika dituliskan apakah tidak rapi atau bagaimana. Jadi hadis yang sesuai dengan topik kita tadi kita copy, lalu kita pindahkan ke Word untuk melihat apakah tampilan di Word-nya seperti yang ada pada hadis soft atau berbeda. Jadi tinggal kita copy saja untuk melihat kejelasannya. Hadis yang sesuai dengan topik kita tadi kita copy, lalu kita salin di Word. Nah, untuk penulisan bahasa Arab itu selalu gunakan rata kanan untuk melihat kerapiannya. Selanjutnya yaitu artinya. Seperti yang sebelumnya, artinya itu juga kita copy lalu kita pindahkan ke Word. Berbeda dengan penulisan bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya ini atau artinya ini kita harus rata kanan rata kiri kan supaya terlihat rapi. Kalau tadi kan bahasa Arabnya itu penulisan hadisnya itu kita rata kanankan. Nah, seperti ini kelihatan hasilnya sama seperti dengan yang di aplikasi Hadis Soft. Jadi intinya Hadis Soft ini adalah aplikasi atau software yang mempermudahkan pengguna dalam pencarian sebuah hadis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya tampilkan. Terima kasih banyak untuk Bapak pengampu mata kuliah ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.